Jadi ini emang cinta pertama? Bukan. Oh, bukan cinta pertama. Bukan cinta pertama. Cuman kekasih pertama gitu ya. Pacar pertama. Oke. Kembali lagi dalam channel Altruism Laka-Laka dalam program Semaur Podcast. Tunggal dulur kudu akur bareng Semaur. Oke, perkenalkan dulu, saya Ikmila Nadina dan saya kali ini kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Sela. Halo semuanya. Nah, kali ini Semaur Podcast akan membahas lagi tentang percintaan lagi nih. Oke, kalau menurut Mbak Sela, cinta itu apa sih Mbak? Cinta itu menurut saya memberi. Oke, memberinya itu yang seperti apa? Jadi kita tuh tanpa pamrih. Woi, Tanpa pamrih. Tanpa Bukannya membalas. Oke. Bukannya misal kalau kita memberi, pasti kita itu kan kayak mengharapkan gitu. Nah, ini Mbak Sela gimana nih? Menurut aku kalau kita masih mengharapkan berarti itu masuk kalkulasi sih. Ya memang kita pasti pengennya mengharapkan Oke. dia jadi milik saya gitu. Tapi kalaupun memang ternyata dia tidak bisa menjadi milik saya, ya saya mundur tapi saya masih tetap mencintai dia meskipun saya tidak mengharapkan dia untuk bersama saya gitu. Yang mungkin memang memberi tanpa mengharapkan. Kalaupun memang dia bukan milik saya, ya udah gitu ya. Tapi tetap aku mencintai dia. Oke, kalau untuk sekarang Mbak Sela masih sendiri atau udah punya pasangan nih? Untuk sekarang udah sih. Udah berapa lama nih ya? Sudah cukup lama sih, 1 tahun lebihan. Karena ini juga baru pertama kalinya aku pacaran sih. Loh, baru pertama kali? Apa emang dari dulu nggak pernah pacaran atau bagaimana? Nggak pernah sih, nggak pernah. Jadi ini emang cinta pertama? Bukan. Oh, bukan cinta pertama. Bukan cinta pertama. Cuman kekasih pertama gitu ya. Pacar pertama. Oke. Terus dari sebelum ketemu sama si kekasih ini nih, yang sekarang jadi pasangannya Mbak Sela, perjalanan asmara Mbak Sela pasti ada lah. Ada. Itu bagaimana? Karena itu kan ada beberapa orang ya. Jadi pastikan ceritanya itu berbeda. Ya. Cuma kalau yang pertama itu kita saling mencintai. Cuma aku tidak menerima dia karena dari SD saya punya prinsip. Salah satu prinsipnya adalah saya tidak mau pacaran sebelum saya lulus SMA gitu. Jadi saya tidak menerima dia karena salah satu prinsip itu sih. Pernah nggak sih saling suka, tapi memang karena Mbak Sela itu mempunyai prinsip nggak mau pacaran sebelum SMA gitu. Iya. Itu kan pasti sangat sulit gitu. Itu bagaimana Mbak? Iya, itu karena apa ya, faktor. Kalau aku sih mikirnya gini, dari SD, SMP, SMA saya kan sekolah difasilitasi sama orang tua gitu. Jadi saya mikirnya masa iya saya sekolah tapi saya kasarannya dolanan lanang gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak adalah aku pengen pacaran, harapannya pacaran sekali sampai menikah karena tante-tante saya juga seperti itu. Oke, belajar dari tantenya mungkin ya. Oke. Kalau pernah juga nih pasti punya perasaan sama laki-laki, kemudian laki-lakinya juga punya perasaan yang kemudian mungkin punya komitmen bareng nih, sampai ke komitmen gitu. Ya nggak sampai ke hubungan yang ada statusnya lah gitu. Bisa dibilang mungkin HTS, hubungan tanpa status. Itu pernah? Enggak sih, enggak pernah. Jadi semisal Mbak Sela suka sama orang itu dipendam sendiri? Sebisa mungkin sih dipendam gitu. Cuma kadang kan aku ngerasa nggak bisa ngempet gitu ya. Kalau semisal saya berani mengungkapkan jika potensi untuk bertemu seseorang itu sangat sedikit, baru aku bisa mengungkapkan perasaan aku. Itu kenapa? Karena kalau semisal aku mengungkapkan terus kita ketemu terusan itu kan malu gitu, kikuk gitu. Jadi pasti punya potensi yang bertemunya itu kurang, baru aku berani mengungkapkan. Oke, ini kan udah cerita tentang masa lalunya Mbak Sela yang kemudian mempunyai prinsip nggak mau pacaran sebelum lulus SMA lah. Ini kan udah kuliah nih ya, terus udah punya kekasih juga. Nah, terus itu awal pertama kali ketemu sampai sekarang, pasti kan sulit nih karena Mbak Sela baru pertama kali pacaran kayak gitu. Terus ya mengondisikan Mbak Selanya juga sama pasangannya mungkin gitu, karena sekarang juga Mbak Sela
aktif di organisasi juga gitu. Itu gimana Mbak? Awal perjalanannya, awalnya dia emang suka sama saya, karena kan emang dari awal aku orangnya cuek kan, jadi aku yakin dia selama setengah tahun. Tiba-tiba nggak tahu kenapa aku tuh klik sama dia gitu, klik sama dia, akhirnya aku mencoba untuk membuka hati sama dia, kita deket, ya udah kita jalani sih, sebenarnya nggak ada kata pacaran sih. Oh, gak ada kata pacaran, cuman ya udahlah jalan aja gitu ya. Cuma sama-sama komit. Oh ya, kalau suka dukanya gimana? Dukanya nggak ada sih. Berarti lancar-lancar aja dong. Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau semisal suka sih karena emang kita itu kayak punya masalah yang sama sih, punya masalah yang sama, sehingga kayak dia itu kayak saya gitu. Cuma dia itu beda jenis kelamin gitu. Terus membagi waktu nih Mbak? Iya. Manage waktu antara pacaran, kuliah, sama organisasi. Nggak ada sih, kita mengalir aja sih. Kalau semisal aku ada kegiatan organisasi atau apa, dia pasti mengerti gitu. Nggak harus yang chatan selama setiap menit tuh, enggak sih, mengalir aja.